Dalam dunia yang terus bergerak maju ini, tantangan kehidupan terasa semakin besar dalam berbagai aspek, tidak terkecuali dalam kehidupan para remaja. Remaja adalah individu masa transisi antara masa kanak-kanak dan dewasa, yang umumnya terjadi pada rentang usia 12-20 tahun. Masa inilah masa yang memiliki banyak sekali pergejolakan jiwa, dikarenakan pada masa inilah individu akan mencari jati dan eksistensi dirinya sendiri. Akan banyak pertanyaan yang muncul pada masa ini berkaitan dengan makna hidup dan individu tersebut. Beratnya tantangan pada masa ini membuat banyak para remaja tidak mampu menghadapinya dan pada akhirnya terjebak pada suatu kondisi yang menyimpang dari aturan dan norma yang berlaku. Penyimpangan inilah yang disebut dengan fenomena kenakalan remaja. Banyak sekali remaja yang akhirnya menunjukkan sikap yang buruk bagi lingkungan keluarga, sekolah, bahkan masyarakat yang dapat merugikan dirinya sendiri maupun orang lain. Data menunjukkan bahwa dalam 3 tahun kebelakang ini, kasus kenakalan remaja yang cukup signifikan mencapai 55%. Kasus ini berupa tawuran, seks bebas, minuman keras, narkoba, serta kasus kejahatan yang berujung pada kematian. Lalu, apa sebenarnya kenakalan remaja itu? Dan bagaimana cara menanggulanginya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Perkenalkan, di sini saya Nur Alia sebagai moderator dan teman-teman saya yang akan menjelaskan tentang bimbingan agama bagi penanggulangan kenakalan remaja. Oke, dan selanjutnya materi yang pertama yang akan dijelaskan oleh Bu Ella yaitu tentang remaja. Pemateri yang kedua yang akan dijelaskan oleh Teh Siti Hasanah yaitu tentang problema remaja. Pemateri yang ketiga yang akan dijelaskan oleh Teh Linda yaitu tentang kenapa perlu adanya BK. Dan yang terakhir, pemateri yang terakhir yang akan disampaikan oleh Teh Siva yaitu tentang peran BK pada remaja. Untuk menjelaskan materi tersebut, saya mempersilakan waktu dan tempatnya. Penting bagi kita untuk mengetahui apa sebenarnya kenakalan remaja itu sendiri. Namun sebelum kita mengetahui apa itu kenakalan remaja, kita akan sama-sama melihat apa sebenarnya remaja itu. Remaja adalah suatu masa di dalam kehidupan perkembangan manusia yang disebut masa transisi antara masa kanak-kanak dan juga masa dewasa. Masa ini biasanya dimulai pada usia 10-12 tahun dan kecenderungannya akan berakhir pada usia awal 20 tahun. Masa remaja disebut dengan masa penuh gairah, semangat, dan energi, tetapi juga dipenuhi dengan berbagai macam pergolakan. Mengapa remaja dipenuhi berbagai macam pergolakan? Karena hal ini disebabkan pada masa ini individu akan mencari jati dirinya sendiri dengan berbagai macam hal yang akan ditemuinya di dalam lingkungan kehidupan masyarakat. Nah, biasanya remaja akan cenderung mengalami kebingungan dengan hal-hal yang akan dihadapinya di dalam lingkungan masyarakat yang pada akhirnya bisa mengacu pada fenomena kenakalan remaja. Teman-teman, kita langsung saja ke pembahasan berikutnya yaitu mengenai problema remaja. Nah, berbicara tentang remaja pastinya identik dengan suatu kenakalan remaja ya. Nah, di sini kenakalan remaja itu dikategorikan sebagai perilaku yang menyimpang, baik dari aturan, nilai, dan norma sosial. Dan kemudian di masa pubertas itu ya, remaja akan mencari jati dirinya. Nah, terkadang si anak tersebut akan merasa kesulitan untuk menghadapi dirinya sendiri dan sikap-sikap orang di sekitarnya yang kadang memperlakukan mereka sebagai anak-anak atau kadang menuntut mereka menjadi seorang yang bersikap dewasa gitu ya. Nah, untuk kenakalan remaja sendiri itu diakibatkan oleh beberapa faktor nih, baik dari dirinya sendiri maupun dari luar. Nah, berbagai peristiwa yang dihadapi oleh si anak tersebut gitu ya akan menimbulkan
suatu respon gitu yang mereka bingung harus meresponnya seperti apa, sehingga pada akhirnya mereka akan merasa cemas dan stres menghadapi hal tersebut. Nah, adapun sejumlah lingkungan yang berpotensi membuat stres pada remaja. Yang pertama adalah lingkungan keluarga, kemudian lingkungan pendidikan, lingkungan kerja, perubahan hubungan, masalah seksualitas, dan tekanan sosioekonomi. Yang paling umum, yang paling identik dengan kenakalan remaja itu sumbernya itu dari lingkungan keluarga. Mengapa demikian? Banyak anak yang broken home, kemudian mereka melanjutkan terjerumus dengan lingkungan yang salah, pergaulan yang salah, teman yang salah, kemudian atau mereka beranggapan dari segi ekonomi juga itu banyak terjadi hal tersebut. Nah, di sini peran orang tua sangat dibutuhkan ya. Mengapa demikian? Agar orang tua dapat membimbing anaknya, mengetahui pergaulan anaknya agar tidak terjumus kepada hal yang seperti itu. Nah, peran agama juga sangat berpengaruh nih terhadap si perkembangan remaja agar tidak terjerumus ke dalam hal yang tidak diinginkan yang pastinya meresahkan masyarakat. Dan kemudian kenapa sih permasalahan pada remaja itu sendiri muncul gitu? Kenapa timbul selain dari tadi berbagai faktor lingkungan yang mempengaruhinya? Usia remaja itu adalah usia yang serba penasaran, serba ingin tahu gitu. Kayak misalkan dia stres, broken home, atau misalkan ada permasalahan di rumah, ada teman yang mengajak, yuk mending pakai misalkan narkoba jenis A, narkoba jenis B, nanti masalah kamu akan hilang, bla bla bla. Mereka ikut gitu, terjerumus ke sana. Kemudian dari segi seksualitas juga, kadang kalau anak yang di usia pubertas itu ya, di usia remaja yang didoktrin dengan hal-hal yang negatif, mereka akan semakin penasaran. Dan ya begitulah, banyak kasus di Indonesia gitu yang miris ya, mohon maaf, yang miris tentang masalah seksualitas itu sendiri. Jadi ada yang menjadi korban, ada yang juga yang menjadi pelaku gitu. Dan kemudian ini pastinya kalau misalkan akidah si remaja itu tidak kuat, mudah terombang-ambing, ini akan berdampak kepada masa depan. Asalnya dia jadi korban, untuk selanjutnya dia jadi pelaku, ya. Dan si korban yang si korbannya tersebut juga selanjutnya akan menjadi pelaku dan seterusnya. Makanya di sini peran orang tua dan agama itu memang sangat diperlukan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang mengapa perlu adanya bimbingan konseling agama bagi remaja. Tapi sebelum ke sana, saya akan menjelaskan dulu menurut Aunur Rahim bahwa latar belakang perlunya bimbingan dan konseling itu karena manusia memiliki unsur jasmania atau biologis dan psikologis atau mental rohania. Manusia sebagai makhluk individu, sosial, berbudaya, dan sebagai makhluk Tuhan religius. Data mencatat bahwa anak muda pada umumnya lebih mencari pertolongan dari teman-teman mereka lebih dulu daripada orang tua mereka atau orang dewasa lainnya. Remaja lebih terbuka untuk menerima pertolongan dari seorang penolong yang mereka pandang telah mengalami hal serupa. Nah, melihat hal tersebut, kita sebagai konselor dapat melibatkan teman sebayanya dalam melakukan konseling. Nah, yang lebih pentingnya itu perlunya konseling agama bagi remaja ini, yaitu upaya untuk menangkal dan mencegah perilaku-perilaku yang tidak diharapkan seperti hal yang negatif. Kemudian untuk mengembangkan potensi diri dan memfasilitasi mereka secara sistematik dan terprogram untuk mencapai kompetensi kemandirian. Hal tersebut, bimbingan konseling tersebut agar membuat remaja itu menjadi terarah hidupnya dan tidak melakukan hal-hal yang merugikan bagi dirinya sendiri, itu dengan melalui bimbingan. Baik, materi selanjutnya yaitu peran BK pada remaja. Kenakalan remaja dalam berbagai bentuk dan cara-caranya pada akhir-akhir ini masih bermunculan di kota-kota maupun di desa seperti kita khususnya di negara Indonesia.
Upaya penanggulangannya dilakukan oleh pihak instansi pemerintah dan sekolah yang kurang melibatkan peranan orang tua, organisasi sosial, dan juga keagamaan. Hasilnya belum sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Karena memang penanggulangan pada remaja ini sangat lumayan sulit untuk dilakukan karena berbagai faktor yang bermunculan pada kenakalan remaja. Faktornya itu ada dua, yang pertama faktor eksternal dan yang kedua faktor internal. Faktor internal itu muncul pada dirinya pribadi, keluarga, dan juga mungkin lingkungan. Tetapi yang paling dominan di faktor internal ini mungkin dari pribadi dan juga keluarga. Adapun faktor eksternal dipengaruhi oleh keadaan lingkungan di sekitarnya. Masa remaja itu periode kehidupannya belum mantap. Jadi kehidupannya itu antara masa kanak-kanak dan masa remaja. Maka berada di tengah-tengah, jadi mengambang seperti itu status sosialnya. Belum diakui oleh masyarakat sebagai seorang dewasa yang sepenuhnya. Adapun penanggulangan untuk masalah ini, penanggulangannya itu dilakukan secara koordinatif di antara ketiga pihak penanggung jawab. Yang pertama, setelah pihak orang tua, keluarga, dan masyarakat, yaitu pihak sekolah terlebih dahulu harus memprogramkan melalui program BK. Dengan cara seperti apa? Program BK itu jadi memprogramkan cara untuk menanggulangi kenakalan-kenakalan yang ada pada remaja. Misalkan melalui pendekatan kepada orang tua dan organisasi remaja agar mereka lebih paham tentang kesalahan-kesalahan mereka yang dipengaruhi oleh apa? Oleh pergaulan, keadaan, dan lingkungan sekitar remaja. Selain itu juga remaja harus banyak dimotivasi agar dirinya bisa berubah ke arah yang lebih baik, karena jika remaja terus-terusan dilarang, dia menganggap bahwa dirinya selalu dilarang dan dia menganggap bahwa itu adalah hanya sebuah protes. Terima kasih. Kesimpulan dari paparan penjelasan yang telah dijelaskan oleh teman-teman dapat disimpulkan bahwa seorang manusia diharapkan saling memberi bimbingan satu sama lain sesuai dengan kemampuan dan keahlian manusia itu sendiri, sekaligus memberi konseling agar tetap sabar dan tawakal dalam menghadapi masalah yang ada di depan mata kita, agar manusia selalu mendidik diri sendiri maupun orang lain dan membimbing manusia ke arah yang lebih baik. Menyuruh manusia untuk menyebarkan atau menyampaikan ajaran agama Islam sesuai dengan apa yang diketahui walaupun satu ayat yang dipahami. Mungkin sekian materi yang saya dan teman-teman sampaikan. Mohon maaf apabila banyak sekali kekurangan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.